Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami saat ini masih dapat sekolah minggu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pengajaran kami Tuhan. Biar Roh Kudus bimbing kami ya Tuhan, agar firman yang kami pelajari dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang berkati firman itu agar dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Judul pengajaran kita hari ini, Aku Percaya Kepada Roh Kudus. Nasnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sama ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Kita akan baca penjelasan tentang Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sini kita bisa lihat ya, bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa itu satu kesatuan. Karena Roh Kudus memberitakan kepada kita apa yang diterima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik ada yang masih ingat nggak pengakuan iman rasuli bagian ketiga apa isinya? Ya, isinya, aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ini selalu kita ucapkan waktu kebaktian hari Minggu. Pada saat kebaktian hari Minggu, kita selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli sendiri kan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu menjelaskan tentang pengakuan iman kepada Allah Bapa.
Bagian kedua kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bagian ketiga, pengakuan iman rasuli kepada Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih maksud dari pengakuan iman rasuli bagian ketiga ini. Percaya kepada Roh Kudus. Nanti kita lihat penjelasan dan maksudnya ya. Dari pengakuan iman rasuli bagian ketiga, yaitu kita baca bareng-bareng ya. Aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran dan kemauanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku, menguduskan, dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Kudus juga selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus satu-satunya iman yang benar. Gimana sih cara kita merasakan penyertaan dari Roh Kudus? Roh Kudus seperti angin yang berhembus. Kita bisa kan ngerasain angin yang berhembus kayak gimana? Sejuk. Nah, jadi penyertaan Roh Kudus itu bisa kita rasakan ya. Juga membimbing adik-adik untuk datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Jadi itu bukan kebetulan ya, adik-adik sekarang hari ini itu belajar firman Tuhan di sekolah minggu, tapi itu semua pekerjaan dari Roh Kudus yang menuntun adik-adik. Menggerakkan hati adik-adik untuk, ayo kita sekolah minggu, ayo kita belajar firman Tuhan. Roh Kudus juga yang menuntun adik-adik untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus juga yang menuntun adik-adik, kita semua, abang, sama kakak-kakak GSM yang lain untuk senantiasa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan menegur kita ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cara menegurnya seperti apa? Bisa diingatkan melalui ayat hafalan yang biasa kita hafal, atau orang tua kita menegur kita nih, ayo kamu harus sekolah minggu. Itu salah satu contoh Roh Kudus menuntun kita untuk senantiasa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun gereja mula-mula kepada kebenaran lewat cerita Ananias dan Safira ya. Some have so little to give, but they give all they have. They are our greatest benefactors. Are you sure? Are you certain you want to give everything? Well, that's the deal. And if what they say is true, that the kingdom of God is coming. Yes, if it's true. But if it's true, don't you want to be part of it? And away from all the corruption and misery out there? Forgive me, I want to believe. I truly do. I just think we should try to be cautious. Yes. We sold our old home for a new home here. All that we have in the world. We give to him. And name them and we'll see to it that they leave. No. It's not the way. And what's to be done? All that we have in the world, we give to him.
right. What's in your heart, Ananias, to make you lie to the Holy Spirit? What? You've kept for yourself some of the money from the sale of your house. What made you think of doing such a thing? This is absurd. You've lied. Not just to us, but to God. Bury him. Now. Peter, what's happened? Where's Ananias? Sapphira. Please. Speak truthfully. When you and your husband sold your house, did you keep anything back for yourselves? We did not. You're lying. I know you held it back. The Holy Spirit told me so. There may have been something, but what does that matter? We donated a huge amount, and happily so. It matters because you bet against our mission succeeding. You bet against God, Sapphira. How can you conspire to test the Spirit of the Lord? It was not malicious in any way. We were simply being prudent. Where's Ananias? Listen. Feet of the man that buried your husband are just outside. And they mean to bury you too. Cerita Ananias dan Safiranya, adik-adik. Nah, tadi dalam cerita tadi, Ananias dan Safira bersepakat untuk membohongi Roh Kudus. Mereka pikir para rasul itu bisa dibohongi ya. Mereka bilang telah menjual semua kekayaan mereka dan memberikannya untuk jemaat gereja mula-mula. Padahal mereka menyimpan sebagian hasilnya dan berbohong kepada para rasul. Tetapi melalui para rasul, Roh Kudus memberitakan bahwa Ananias, Safira, kamu telah berbohong. Itu tidak boleh. Nah, dalam cerita Ananias Safira tadi, Roh Kudus menuntun gereja mula-mula untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak membohongi orang lain. Oke, sekarang kesimpulannya dari semua pengajaran kita tadi, yaitu bahwa dengan Roh Kudus kita dituntun kepada kebenaran, dan Roh Kudus juga yang menguduskan hidup kita, membuat kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya keselamatan bagi kita. Jadi kita nggak bisa dengan
sendirinya percaya diri bahwa, saya bisa kok beriman kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Makanya kita setiap hari berdoa, meminta penyertaan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang menguduskan hidup kami di hari ini agar sesuai dengan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang membimbing aktivitas kita di hari ini supaya apa yang kita kerjakan semua itu untuk memuliakan siapa? Ya, semua yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan supaya kita juga dikuatkan dengan penyertaan Roh Kudus. Kita akan dikuatkan, diberikan ketenangan, apapun yang terjadi, kita akan tetap tenang menghadapi semuanya. Kita percaya Roh Kudus selalu membimbing kita dan hidup kita tenang di dalam penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Oke adik-adik, sekarang Abang akan bacakan tugas minggu ini. Tugas minggu ini ada 2. Yang pertama, menghafal Yohanes 16 ayat 13. Nanti kalau adik-adik udah hafal, direkam ya. Direkam, lalu videonya dikirim ke Kanatal. Tugas yang kedua yaitu berdoa, minta penyertaan Roh Kudus setiap hari. Kita kan dalam seminggu ada 7 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam setiap harinya, seperti yang Abang sering bilang, waktu kita bangun tidur, kita berdoa, kita minta penyertaan Roh Kudus, agar Roh Kudus membimbing kita selama seharian. Nah, tugasnya ini, selain berdoa, meminta penyertaan Roh Kudus setiap hari, menceritakan di buku catatan sekolah minggu yang adik-adik rasain ini apa nih? Apakah setelah berdoa adik-adik ini mau ada masalah apapun, tiap harinya adik-adik tetap tenang, wah Tuhan selalu beserta kita. Atau ada adik-adik yang masih ragu. Nah, Abang pengen tahu nih, setelah adik-adik berdoa meminta penyertaan Roh Kudus, apa sih yang adik-adik alami? Abang dan kakak pengen tahu. Nah, jadi adik-adik tulis di buku catatan untuk tugas nomor 2 ini, apa yang adik-adik rasakan setelah setiap hari berdoa meminta penyertaan Roh Kudus. 2 tugas ini nanti dikumpulkan dengan cara di WhatsApp langsung ke Kanatal Pangaribuan paling lambat Sabtu 30 Mei 2020. Jadi ada 2 ya tugasnya ya. Yang pertama itu merekam video ayat hafalan, yang kedua itu berdoa dan menulis di buku catatan bagaimana penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik. Kedua tugas ini dikumpulkan ke Kanatal Pangaribuan paling lambat Sabtu 30 Mei 2020 ya. Oke adik-adik, sebelum kita tutup pengajaran kita berdoa dulu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke? Mari kita lipat tangan kita mau fokus, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau minta penyertaan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan selama pengajaran sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bimbing kami, menguduskan hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus juga yang memberkati kami Tuhan, memberkati hidup kami Tuhan, dan menuntun kami ya Tuhan, agar setiap firman yang telah kami pelajari Tuhan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak atas segalanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.